Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi, maka Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, mengadakan acara FGD klasifikasi unsur nama rupa bumi wilayah laut. Kita ketahui bahwa unsur-unsur di wilayah laut ini ada dua. Yang pertama adalah unsur-unsur yang ada di permukaan laut, dan yang kedua unsur-unsur yang ada di bawah permukaan laut. Acara kali ini, FGD kali ini, kita mengundang para pakar dari akademisi, dari kementerian lembaga untuk membahas terkait dengan unsur-unsur apa saja yang akan diklasifikasikan dalam nama rupa bumi wilayah laut. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan suatu dokumen klasifikasi unsur khususnya yang ada di wilayah laut. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sulistyo, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya memandang sangat penting kegiatan penamaan unsur rupa bumi. Pada kesempatan ini dibahas terkait dengan unsur rupa bumi laut, ya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat tinggi untuk mengenal semua sumber daya yang ada di wilayahnya. Salah satunya cara untuk mengenal itu adalah melalui penamaan atau pembakuan nama-nama rupa bumi, khususnya unsur laut. Nah, nilai ini yang sangat penting bahwa satu, mengenal sumber daya, mengenal sejarah, dan juga bagian dari upaya-upaya Indonesia mendata, mendokumentasi unsur tersebut sebagai bagian penting ketika kita akan bicara tentang kedaulatan negara. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak terkait dengan hal ini, baik dari segi keilmuan, segi pendataan, kemudian penyusunan data, bagian dari kemudian menjadi acuan data nasional, dan juga pendanaan. Ini harus dilaksanakan secara terintegrasi sehingga kegiatan pembakuan nama rupa bumi khususnya untuk laut, ya, ini akan bergerak secara masif secara nasional dan mendapatkan satu kinerja yang bisa terlaporkan sebagai kinerja pemerintah beserta para mitranya dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rupa bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soralokita dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan apresiasi yang sebesar-besarnya dan dukungan yang setinggi-tingginya kepada Badan Informasi Geospasial dan seluruh tim penamaan rupa bumi nasional untuk bisa menyelesaikan berbagai target terkait penamaan nama rupa bumi wilayah laut. Sebagaimana yang kita pahami bahwasannya Indonesia, tanah dan airnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Atas dasar hal tersebut, kami mendorong penamaan rupa bumi tidak hanya difokuskan kepada aspek rupa bumi yang ada di darat, tetapi bagaimana juga kita melengkapi dan menyempurnakan nama-nama rupa bumi kita yang berada di wilayah laut. Besar harapan kami ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kiranya ini juga dilakukan dengan penuh sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dan juga nantinya dikomunikasikan kepada komunitas internasional. Pada kesempatan ini juga kami berpesan kiranya dalam melakukan proses penamaan rupa bumi wilayah laut tidak semata hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Sekali lagi, kami mensupport semua proses yang ada. Harapan kami semua bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ikut bergabung di dalam acara FGD yang diadakan oleh BIG. Kali ini acaranya adalah memperbincangkan terkait unsur rupa bumi wilayah laut. Bapak Ibu sekalian, saya bangga menjadi bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh BIG ini karena kita tahu bersama bahwa negara Indonesia didominasi oleh wilayah laut.
sekitar 77%. Jadi pembangunan klasifikasi unsur rupa bumi wilayah laut sudahlah wajar dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang menjadi arti penting bagi Indonesia. Dengan unsur rupa bumi wilayah laut diharapkan kita bersama bisa memiliki arti atau persepsi yang sama terkait unsur-unsur rupa bumi di wilayah laut, sehingga kita bisa bersama membangun sebuah standar pengelolaan di Indonesia, di provinsi, dan di kabupaten. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama untuk bisa mendukung kegiatan ini untuk bisa terrealisasi bagi Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Sore ini kami baru menyelesaikan pertemuan mengenai toponimi unsur-unsur permukaan dasar laut. Hal ini sangat penting sekali dan sangat strategis untuk Indonesia, karena dasar laut kita ataupun kawasan perairan kita adalah potensi sumber daya alam masa depan. Yang sangat penting sekali dan perlu didorong adalah bagaimana kita bisa mengintensifkan penelitian-penelitian dasar laut kita, dan kemudian memberikan nama-nama atau toponimi dasar laut sehingga bisa dikenali dan memudah untuk dijadikan dasar atau orientasi. Sampai hari ini banyak sekali unsur-unsur dasar laut kita yang tidak ada nama ataupun diberi nama oleh peneliti-peneliti dari luar. Oleh karena itu sangat penting sekali didorong dalam hal ini BIG untuk segera dan mengintensifkan pemberian nama-nama unsur-unsur permukaan dasar laut, itu baik itu dalam bentuk nama-nama gunung, nama-nama lembah, kemudian nama-nama bukit ataupun alur dan unsur-unsur lain seperti sesar ataupun unsur-unsur lain yang sangat strategis untuk Indonesia. Oleh karena itu pertemuan ini sangat penting sekali. Ini bagian dari ada perubahan dari peraturan pemerintah itu sendiri yang mendorong untuk segera dilakukan perbaikan ataupun penambahan secara harus segera untuk memberikan nama-nama unsur-unsur bawah laut, permukaan bawah laut. Jadi ini yang sangat diharapkan sekali. Untuk itu juga perlu dilakukan juga penelitian-penelitian yang lebih intensif terkait dengan unsur-unsur bawah laut, itu baik geologi ataupun morfologi seperti data batimetri, sangat strategis sekali untuk Indonesia ke depan. Jadi ini pertemuan ini sangat penting sekali yang dilakukan hari ini, yang mungkin akan selanjutnya akan bagaimana merancang penamaan unsur-unsur morfologi bawah laut. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami harapkan BIG dalam hal ini atau Badan Informasi Geospasial bisa menjadi motor untuk melakukan penamaan unsur-unsur morfologi bawah laut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi suatu kegiatan yang positif, terutama untuk penelitian-penelitian kelautan di Indonesia. Saya Eksti Budi Hastuti dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hari ini mengikuti FGD penamaan rupa bumi wilayah laut di BIG. Banyak hal yang saya dapatkan dari para narasumber untuk penamaan rupa bumi wilayah laut ini. Nah, kami berharap apa yang disampaikan oleh para narasumber itu dijadikan sebuah acuan untuk membuat panduan atau patokan penamaan nama rupa bumi wilayah laut. Kami dari Badan Bahasa menginginkan adanya suatu kesamaan persepsi tentang penamaan tersebut, ya. Karena itu saya mengajukan usulan untuk membaca PUPI, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, lalu membuka glosarium dan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semuanya ini saya sampaikan agar
nama rupa bumi wilayah laut ini bisa dimasukkan dalam gazetir yang nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih.